keabadian cinta yang diminta oleh teman-teman atau ada surat yang masuk. Yang kedua ini keabadian cintanya dunia mengakui, yaitu seorang wanita yang bernama Penelope. Penelope ini adalah seorang wanita yang menjadi istri Odysseus. Ini cerita Yunani kuno yang dikarang oleh Homer, kira-kira abad 13-12 sebelum Masehi. Ada sebuah kerajaan Ithaka yang masuk di dalam wilayah Yunani, di mana Raja Ithaka ini bernama Odysseus. Istrinya bernama Penelope. Anaknya bernama Telemachus. Pada waktu Telemachus lahir, bertepatan itu juga terjadilah perang Troya. Di dalam perang Troya itu, yang salah satunya yang menjadi pimpinan juga harus seorang Odysseus. Kita bicara dulu, perang Troya itu selama 10 tahun. Kemudian setelah selesai perang Troya kembali pulang juga selama 10 tahun. Karena Odysseus memilih jalan laut. Apa yang terjadi? Itu berarti bahwa penantian seorang Penelope ini 20 tahun untuk menunggu suaminya. Begitu perang Troya selesai 10 tahun, maka para prajurit ini kangen akan sanak saudaranya, kangen akan istri-istri. Di satu sisi ada yang berjalan melalui jalan semula yang pernah dilalui, yaitu lewat darat. Dan yang sebagian lagi, enggaklah, kita lewat laut saja. Di antara yang memilih jalan laut itu adalah Odysseus. Apa yang terjadi? Selama perjalanan, setelah perang Troya sampai hampir ke Ithaka itu juga memakan 10 tahun. Kenapa lama sekali? Sebab di dalam perjalanan itu, Oedipus dan anak buahnya bertemu dengan Siren. Siren ini ikan duyung yang cantik itu. Dia merayu. Nah, bagaimana supaya Odysseus tidak mudah dirayu? Maka dia minta kepada anak buahnya untuk mengikat tangan dan kakinya di tiang layar. Begitu ikan duyung datang merayu, dia tidak bisa dirayu. Ketabahan hatinya hanya untuk ketemu sama istrinya yang bernama Penelope. Rayuannya itu sangat hebat banget. Setiap orang kena rayu pasti kemudian ditarik ke dasar laut dan dimakan oleh ikan duyung itu. Ya, cantik tetapi makan orang. Ditarik ke dasar laut. Tidak hanya ketemu Siren, dia juga harus ketemu dalam pengembaraan sama Cyclops atau Cyclops, yakni raksasa yang besar sekali dengan satu mata. Wah, ini juga pemakan daging manusia. Loloslah yang namanya
Odysseus ini lolos, baik dari Sirens maupun dari Cyclops, lolos. Dan bahkan terus ada mara bahaya terus, juga dia akan dirayu lagi oleh Calypso. Calypso itu dewi lautan yang sangat cantik, sama dengan Siren, merayu, memakan, dan sebagainya. Nah, ini hampir 10 tahun. Jadi Penelope ditinggal, perang Troya 10 tahun, ditambah perjalanan pulang melalui laut 10 tahun. Pada saat dia mau sampai ke istananya, yaitu Ithaka, sebelumnya itu tentu saja yang darat sudah pulang kembali. Nah, kemana Odysseus? Semua orang mengatakan dikiranya sudah tidak ada. Oh, mereka sudah pulang kembali, ini masih 10 tahun. Terdapat 108 pelamar untuk melamar Penelope. Tapi Penelope berpikir dalam hatinya, Odysseus pasti pulang. Penelope berkata sama hati, 20 tahun dilamar oleh sekian banyak, 100 pelamar, tapi dia tetap mengatakan bahwa Odysseus pasti pulang. Apa yang terjadi ketika Odysseus sampai ke istana? Dia ragu-ragu. Jangan-jangan keadaan sudah berputar balik. Maka dia menjadi pengemis. Jadi dia berakting untuk menjadi pengemis untuk mengetahui bagaimana keadaannya. Ternyata Penelope masih cinta kepada dia, masih menunggu suaminya. Tapi Penelope kan didesak terus 108 pelamar ini. Lalu Penelope mengatakan, ya, saya akan memilih satu orang pelamar setelah saya menyelesaikan tenunan kain kafan untuk Laertes, yaitu ayahnya Odysseus, ayahnya suaminya. Jadi alasannya itu adalah menenun kain kafan untuk ayahnya Odysseus, yaitu Laertes. Tapi tidak pernah selesai. Karena apa? Setiap ditenun, dapat sekian, dirobek separuh, dibuang. Sekian, dirobek separuh, dibuang. Terus begitu. Akhirnya 12 pelayan, salah satunya namanya Melanto, mengetahui, loh kok begitu? Ya laporan ke pelamar-pelamar tadi. Enggak bener kok, itu disobekin juga. Tidak pernah jadi yang namanya kain kafan itu. Lalu, karena Penelope kebingungan, dia menantang 108 pelamar ini. Barang siapa atau siapa saja yang bisa memasang senar busur Odysseus. Senar busur ini miliknya suaminya. Barang siapa yang bisa memasang senar busur Odysseus dan menembakkan panahnya hingga melewati 12 tombak, maka dialah yang menjadi suaminya. Apa yang terjadi? Si pengemis ini, yaitu Odysseus, mengikuti lomba ini. Ternyata semua tidak bisa, suaminya bisa. Memang itu adalah miliknya dia sendiri. Akhirnya Oedipus bertemu sama istrinya Penelope yang kurang lebih 20 tahun menunggu.
betapa penantian seorang Penelope karena berdasarkan cinta. Nah, saudara-saudara sekalian, ada sebuah buku yang bernama The Penelopiad. Tahun 2005 dikarang oleh Margaret Atwood. Sama, buku itu juga menceritakan seperti yang tadi, yaitu Dewi Sinta. Bagaimana seorang Penelope dikelilingi oleh 108 pelamar, apa kemudian kesuciannya tidak bisa dipertahankan atau bisa dipertahankan? Kembali lagi, kan sebelum berangkat, Oedipus punya anak, namanya Telemachus. Berarti Telemachus pada saat itu umur 20 tahun. Dia harus menjaga ibunya. Dan juga karena Telemachus sendiri tahu bahwa yang namanya Odysseus masih hidup. Yang nomor 2, 12 pelayan yang ditaruh oleh Odysseus di istana itu juga orangnya Odysseus. Disinilah buku itu kadang adanya sesuatu yang kadang-kadang aneh. Sekali lagi saya tidak ingin bicara masalah psikoanalisa, tetapi Freud atau Sigmund Freud mengatakan bahwa wong super egonya dia itu, dia masih punya suami. Dalam hukum agama dia belum berpisah. Kan begitu, ego dan super egonya. Terus dengan demikian, benarkah buku ini? Siapa sih yang tidak setia kepada suaminya dengan jalan bahwa dia sama suaminya belum pernah pisah, belum pernah mengatakan cerai misalnya begitu. Jadi di sini letak dari kekuatan cerita ini. Yang nomor 2 tadi saya katakan, masih ada anaknya Telemachus yang pada waktu itu sudah berumur 20 tahun, sudah dewasa, sudah bisa menjaga ibunya. Demikianlah kesetiaan seorang Penelope terhadap Odysseus yang terkenal di dunia dan diakui di dunia, karya Homer atau Homerus.